Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Itulah sepenggal kisah Nina saat berusia 5 tahun. Kisah pilu yang ia ceritakan kepada Asia Justice Rights atau AJAR, sebuah organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang HAM di Asia Pasifik. Nina merupakan satu dari ribuan korban penculikan anak, penculikan yang dilakukan pada masa-masa berdarah ketika Indonesia melakukan aneksasi ke Timur-Timur. Kudeta militer ini terjadi di Lisbon, Portugal pada tanggal 25 April 1974. Kudeta ini berangkat dari semangat demokrasi dan keinginan untuk mengakhiri perang kolonial. Sebelumnya, rakyat Portugal merasa dirugikan karena wajib untuk ikut serta dalam perang kolonial. Selain itu, rezim otoriter Estado Novo memperparah kondisi di Portugal. Revolusi pun terjadi. Dengan damai, para serdadu turun ke jalan. Rakyat yang menyambut baik revolusi ini turut menemani. Bunga anyelir dipasang di pucuk senjata sebagai simbol kedamaian. Rezim otoriter tumbang, dan negara-negara jajahan Portugal diberi kemerdekaan. Ini termasuk Timor Portugis. Guncangan politik terjadi. Dua pantai di Timor Portugis, UDT dan Fretilin, berkonflik. Pada awalnya, dua partai ini membentuk sebuah aliansi untuk meraih kemerdekaan Timor Timur pada Januari 1975. Namun, karena adanya tuduhan bahwa Fretilin akan menjadikan Timor Timur sebagai negara komunis, UDT memutus aliansi dan mulai melakukan kudeta militer. Perang terjadi, dan UDT terdesak hingga ke perbatasan Indonesia di Timor Barat. Selanjutnya, UDT mengambil sebuah keputusan, mendukung masuknya Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Kudeta militer yang dilakukan oleh kelompok UDT ini membuka celah untuk pemerintah Indonesia melakukan aneksasi. Awalnya, Soeharto ragu untuk melakukan aneksasi ke Timor Timur, namun kekhawatiran akan dikuasainya Timor Timur oleh sayap kiri Fretilin dan dorongan dari negara barat membuat upaya aneksasi dilakukan. Upaya ini dapat dilihat pada tahun 1975 ketika Operasi Seroja dilakukan. Dan pada tanggal 17 Juli 1976, Soeharto mengumumkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Namun, konflik tak berhenti, kekerasan terus terjadi, setidaknya hingga 1999. Salah satunya adalah pembantaian Santa Cruz. Pada 12 November 1991, unjuk rasa pro kemerdekaan dilakukan di pemakaman Santa Cruz.
Aksi unjuk rasa ini tidak berakhir damai. Pengunjuk rasa dan tentara terlibat kontak fisik. Hingga akhirnya, saat pengunjuk rasa mulai memasuki pemakaman Santa Cruz, tentara melepaskan tembakan ke arah ratusan warga sipil tak bersenjata. 250 orang tewas dalam penembakan tersebut. Menurut Komisi Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste atau CAVR, memperkirakan jumlah kematian selama masa aneksasi sekitar 90.800 hingga 114.800 orang. Sekitar 17.600 hingga 19.600 meninggal atau menghilang, dan sekitar 73.200 hingga 95.200 meninggal karena kelaparan dan sakit. Anak-anak pun tak luput dari kekerasan yang terjadi di Timur Timur. Pada periode awal konflik, anak-anak dijadikan tenaga bantuan operasional atau TBO oleh tentara Indonesia. Anak-anak ini diculik, dipaksa, atau harus menyerahkan diri untuk menunjukkan jalan, membawa barang, hingga memenuhi kebutuhan pangan. Anak-anak ini juga tak luput dari kekerasan fisik. Nasib dari kesehatannya juga tidak diperhatikan. Penculikan ini tidak hanya dapat dilihat sebagai pemenuhan tenaga bantuan untuk militer, tetapi juga sebuah serangan psikis bagi Timur Timur, yang membuat mereka semakin tidak berdaya melawan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, penculikan anak-anak ini tak hanya dilakukan oleh tentara Indonesia saja. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, Yayasan Sosial dan Keagamaan turut serta dalam kegiatan ini. Soeharto memiliki peran yang cukup signifikan dalam pendanaan beberapa lembaga tersebut. Alasannya adalah agar hidup anak-anak Timur Timur menjadi lebih baik. Anak-anak ini dijanjikan untuk kehidupan jauh dari konflik, pendidikan yang layak. Namun belum sampai di Indonesia, Nina sudah merasakan kekerasan. Di kapal, ia 2 kali ditenggelamkan agar melupakan jalan pulang. Di tempat lain, terdapat sebuah cerita dari Kauka. Kepalanya dibenturkan ke besi kapal karena ia tak berhenti menangis. Saat diletakkan di pesantren di Indonesia, Teresa Moreira sering dipukuli karena tidak tahu cara beribadah. Di tempat lain lagi, Joao Soares dipukul hingga babak belur setiap ia melakukan kesalahan. Ini adalah jawaban dari janji-janji tersebut. Dampak lain dari penculikan tersebut adalah terpisahnya mereka dari budaya mereka sendiri. Dalam salah satu kasus penculikan anak-anak, ia diculik saat berusia 5 tahun dan menetap di Indonesia. Sekarang, ia telah lupa bahasa apa yang digunakan ibunya untuk menyampaikan kasih sayangnya, bahasa apa yang digunakan teman dan lingkungan sosialnya untuk hidup. Selain bahasa, anak-anak yang diculik tidak dipertimbangkan agama apa yang akan ia anut. Setelah menjadi anak angkat, ia dipaksa untuk memeluk agama yang dianut oleh keluarga angkatnya. Tidak hanya dipaksa memeluk agama baru, mayoritas anak-anak ini juga diberi nama baru. Lengkap sudah, identitasnya hilang. Ia seperti dilahirkan secara paksa dengan pengetahuan bahwa ia pernah hidup dengan lebih bahagia. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Kini, anak-anak tersebut sudah beranjak dewasa.
identitas yang dilahirkan secara paksa mulai berdampak di kehidupan dewasa mereka. Mereka kesulitan untuk mendapatkan haknya, baik di kehidupan sosial maupun di mata hukum. Beberapa dari mereka dikucilkan di kehidupan sosial yang baru. Meskipun ia sudah dipaksa menjadi Indonesia, mereka tetap tidak diterima sebagai Indonesia oleh lingkungan mereka. Di lain hal, beberapa dari mereka kesulitan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Status mereka tidak jelas di mata hukum. Hal ini berdampak pada pemenuhan hak dari negara. Mereka tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan dari negara. Menurut CAVR, ada sekitar 4.500 anak yang telah diculik dan dipindahkan ke berbagai wilayah di Indonesia selama periode 1975 hingga 1999. Adjar berusaha mempertemukan kembali mereka dengan keluarganya. Dari tahun 2013 hingga 2017, Adjar menemukan 65 penyintas dan telah membantu 30 penyintas untuk bertemu kembali ke keluarganya. Jumlah ini jelas masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah anak yang dicuri. Masih begitu banyak anak-anak curian yang masih menunggu untuk bertemu keluarga mereka. Semoga harapan mereka takkan pernah padam.